Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, Bapak Ibu dosen yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Hayatul Fikri Novi Chandra dari Prodi Manajemen Pajak dengan NIM 2523353 yang akan mempresentasikan sebuah artikel konseptual yang berjudul Pendidikan Berkualitas untuk Mendorong Kemajuan Negara. Nah, pada artikel ini saya membahas pentingnya pendidikan berkualitas untuk mendukung kemajuan bangsa dan negara, serta untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Artikel ini disusun berdasarkan berbagai sumber, jurnal, ataupun lembaga laporan internasional yang membahas tentang kondisi pendidikan di Indonesia dan di dunia. Nah, tentunya ada hal yang melatar belakangi mengapa saya membuat sebuah artikel ini. Yang yang melatar belakangi ialah pendidikan merupakan yang pertama yaitu pendidikan merupakan faktor yang penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan pendidikan, seseorang dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, serta membentuk karakter yang baik. Yang kedua yaitu pendidikan berkualitas termasuk ke dalam SDGs yang keempat. Pendidikan berkualitas merupakan tujuan keempat yang bertujuan untuk memberikan akses pendidikan yang adil, merata, serta berkualitas bagi semua orang. Namun di Indonesia masih menghadapi beberapa masalah pendidikan seperti misalnya akses pendidikan yang belum merata, keterbatasan fasilitas, kesenjangan digital, dan masalah ekonomi yang ada pada masyarakat. Nah, latar belakang terakhir yaitu pendidikan berperan besar dalam kemajuan sosial dan ekonomi negara. Karena itu, pendidikan berkualitas menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan demi kemajuan suatu negara. Apa saja pertanyaan dasar mengenai artikel ini? Yang pertama yaitu, mengapa pendidikan berkualitas penting bagi kemajuan negara? Yang kedua, apa saja tantangan yang pendidikan di Indonesia? Dan yang ketiga, bagaimana upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara merata nantinya di Indonesia ini? Tujuan dari penulisan artikel ini tentunya yang pertama untuk menjelaskan pentingnya pendidikan yang berkualitas di negara Indonesia ini. Yang kedua itu untuk mengetahui tantangan pendidikan yang ada di Indonesia. Yang ketiga untuk menjelaskan apa saja hubungan pendidikan dengan pembangunan keberlanjutan. Dan yang terakhir, memberikan solusi dan upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Selanjutnya yaitu ringkasan isi serta pembahasan. Yang pertama, yaitu mengapa pentingnya pendidikan yang berkualitas di Indonesia. Pendidikan yang berkualitas sangat penting karena dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang kedua, untuk membentuk karakter dan membangun berpikir kritis dari masyarakat Indonesia nantinya. Yang ketiga, yaitu untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran yang semakin banyak di Indonesia. Dan yang keempat, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Dengan pendidikan yang berkualitas, nantinya pertumbuhan ekonomi akan terus berkembang seiring pendidikan berkualitas terus diwujudkan. Nah, apa saja tantangan dalam pendidikan yang ada di Indonesia? Seperti yang teman-teman tahu, pastinya setiap eh, suatu isu pasti ada tantangan. Nah, tantangan yang ada di pendidikan di Indonesia yaitu yang pertama ketimpangan pendidikan daerah kota terpencil, seperti misalnya pendidikan di suatu daerah terpencil masih menggunakan atau fasilitasnya belum layak lah. Yang kedua yaitu kurangnya fasilitas sekolah dan internet. Tentunya internet ini belum sampai ke pelosok-pelosok sekolah, seperti misalnya di suatu desa-desa ataupun eh, daerah-daerah terpencil lainnya. Yang ketiga yaitu keterbatasan tenaga pendidik berkualitas. Di setiap sekolah tentunya kita harus membutuhkan tenaga pendidik yang berkualitas. Jika
tenaga pendidik yang mengajar tidak bisa mengajar, tentunya murid-murid atau orang yang belajar merasa belum cukup untuk menerima pendidikan ini. Yang keempat yaitu faktor ekonomi keluarga. Faktor ekonomi juga merupakan tantangan yang ada pada pendidikan di Indonesia. Dan yang terakhir yaitu kesenjangan digital. Selanjutnya yaitu apa peran teknologi pada pendidikan di Indonesia. Di era digital saat ini, teknologi sangat membantu proses pembelajaran. Pembelajaran daring melalui media digital memudahkan mahasiswa nantinya untuk mengakses informasi dengan lebih cepat dan lebih luas. Namun, eh, tidak semua daerah memiliki akses internet dan perangkat teknologi yang memadai. Hal ini menyebabkan adanya kesenjangan digital antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan. Selanjutnya yaitu adalah upaya pemerintah dalam menghadapi permasalahan ini. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya tentunya untuk meningkatkan kualitas pendidikan seperti bantuan pendidikan dan beasiswa, membangun fasilitas sekolah, pengembangan kurikulum, meningkatkan kompetensi guru, dan memanfaatkan teknologi pendidikan. Selain itu, selain pemerintah, masyarakat juga berperan penting dalam mendukung pendidikan ini. Misalnya dengan menciptakan lingkungan belajar yang baik dan meningkatkan kesadaran pentingnya pendidikan bagi generasi yang akan datang. Mahasiswa dan generasi muda juga dapat ikut berkontribusi dalam kegiatan sosial dan edukasi mengenai pendidikan. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran atau rekomendasi. Kesimpulannya yaitu berdasarkan pembahasan-pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwasanya pendidikan berkualitas sangat penting untuk mendukung pembangunan dan kemajuan bangsa. Yang kedua yaitu pendidikan membantu untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat, juga mendorong pertumbuhan ekonomi nantinya. Yang ketiga yaitu masih terdapat berbagai tantangan seperti ketimpangan akses, ekonomi, dan teknologi. Yang keempat yaitu dibutuhkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat agar pendidikan ini merata. Saran dan rekomendasi dari saya yaitu nomor pertama, pemerintah harus meningkatkan fasilitas pendidikan yang ada di daerah-daerah terpencil, seperti pelosok, desa, atau lain hal sebagainya. Yang kedua itu meningkatkan kualitas guru dan teknologi pembelajaran. Peningkatan kualitas guru ini tentunya penting dan teknologi pembelajaran akan membantu nantinya pendidikan di beberapa daerah terpencil juga. Yang ketiga yaitu orang tua dan masyarakat lebih aktif mendukung pendidikan anak. Orang tua dan masyarakat nantinya harus paham mengapa pendidikan ini penting dan disampaikan kepada anak-anaknya nanti. Dan yang keempat yaitu mahasiswa dan generasi muda ikut berkontribusi melalui kegiatan sosial dan edukasi. Dengan saran dan rekomendasi dari saya ini, diharapkan nantinya dapat diwujudkan oleh pemerintahan, masyarakat maupun orang tua, serta mahasiswa dan generasi muda. Mungkin itulah tadi penyampaian materi dari saya atau pemaparan materi dari saya mengenai artikel dengan judul Pendidikan Berkualitas untuk Mendorong Kemajuan Negara. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi teman-teman ataupun Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan pemaparan materi dari saya. Jika ada kata-kata salah, tolong dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.